Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi. Ya, mari kita buka dulu dengan berdoa. Semoga apa yang kita bicarakan nanti bermanfaat dan dapat Anda ambil ilmunya. Berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup? Ya. PowerPoint saya bisa dilihat ya terkait Arduino ini ya. Dan nanti kita akan kaji dulu beberapa hal di pin-pin Arduino ini. Sudah bisa dilihat? Sudah, Pak. Ya. Jadi kalau kita bermain microcontroller, sebenarnya nanti mengapa kemarin saya katakan kita main Arduino dulu supaya lebih mudah dalam mempelajarinya, karena resource untuk belajar Arduino ini sangat banyak. Untuk belajar microcontroller itu kan saya selalu sampaikan Anda harus berdampingan dengan datasheet. Saya mungkin awali dengan Atmega 16 dulu. Maka Anda perlu tahu data dari Atmega 16 ini seperti apa. Nah, Anda harus referensinya adalah datasheet ya. Kita Google datasheet Atmega 16. Dengan gunakan ya untuk bacaan-bacaan tidak apa-apa, misalnya untuk bacaan dari blog atau sumber-sumber apapun sumbernya tidak apa-apa. Cuma nanti kalau mungkin untuk laporan itu referensi sumbernya harus paling tidak datasheet ya. Datasheet itu karena bisa dipertanggungjawabkan. Ini Atmega 16, oke, udah dapat. Kalau saya klik nanti dapatkan file PDF-nya ya. Jadi kita tahu di Atmega 16 ini nanti portnya apa saja ya. Ya, produknya banyak sekali, kita pilih salah satu aja. Ya. Ini kita sudah dapatkan dari 8 bit AVR microcontroller ya, Atmega 16. Atmega 16L ya. Dengan fitur itu. Kalau kita lihat lagi datanya ini nanti bisa di-download ya. Seperti ini kalau kita buat melihat data sheet dari suatu microcontroller ya. Jadi kalau Anda belajar tentang microcontroller atau suatu chip apapun, selalu cari datasheet-nya. Datasheet-nya itu yang akan menceritakan karakteristik fungsi ya dari komponen tersebut ya. Apapun komponen elektronika nanti Anda akan harus disandingkan datasheet. Nah, kalau kita lihat sini Atmega 16 ini terdiri dari 40 pin dengan untuk jenis yang package PDIP ya, dual inline package ya, 40 pin, di mana dia terdiri dari ada PA itu port A ya. Kalau port PC itu port C, artinya ini adalah satu set port A yang terdiri dari PA0 sampai dengan PA7. Jadi ini 8 bit ya, PA0, PA7. Kemudian port B dari port B0 sampai port B7. Nah, di port B ini atau di port A juga tadi, port A ini selain juga sebagai input I/O di port A secara mandiri, dia juga sebagai ADC ya, analog digital converter. Jadi dia bisa difungsikan nanti sebagai input analog digital converter. Kemudian di port lain juga demikian, dia selain difungsikan sebagai
pin atau pin I/O di port, ya ada PB0 sampai PD7, PC7, PD0 sampai PD-nya. Nah, di sampingnya ini adalah fungsi lain dari pin tersebut. Itu ada yang sebagai apa namanya, komunikasi, ya, RxTX, di mana kalau Atmega 16 ini cuma ada satu RxTX, ya. Kemudian ada juga untuk timer counter T0 T1 dan seterusnya gitu. Jadi kalau dalam bentuk paket DIL, dual inline, ya. Kalau yang dalam bentuk apa namanya, TKFP, ya, bentuk satu chip seperti ini, ya nanti sama untuk pin-pinnya, cuma bentuknya aja dia SMD ini, Surface Mount Device gitu. Nah, ini paling tidak datasheet ini yang bisa nanti kita gunakan untuk mendesain sistem minimum, ya. Sistem minimum, ya, dari masing-masing port ini kita langsung koneksikan ke pin header, ya. Nanti bisa misalnya desain itu kita gunakan, misalnya port A ini kita konfigurasikan sebagai input nantinya, kemudian port C-nya kita set sebagai output, ya, sehingga nanti rangkaiannya sistem minimumnya bisa kita tambahi, mungkin ada pull up dan pull down. Nanti yang kita praktekkan hari ini terkait pull up dan pull down gitu. Halo, masih setia bersama saya? Masih, Pak. Masih, Pak. Saya lanjutkan. Atmega 8 itu bentuknya lebih kecil. Kita coba Atmega 8. Nah, Atmega 8 bentuknya lebih kecil. Saya mungkin cari datasheetnya Atmega 8. Jadi nanti kalau membutuhkan port yang lebih kecil, maka Anda bisa gunakan Atmega 8. Ya, ini Atmega 8. Kalau kita lihat datasheetnya Atmega 8, dia punya port C0 sampai port C berapa ini? C0, C1, C2, C3, C4, C5, terus kemudian C6-nya ada enggak? Enggak ada, ya, sampai C5. Terus kemudian port D, sampai C6 ada di sini. Kemudian port D-nya D0, D1, D2, D3, D4, D5, D5, D7, ya. Dan kemudian port B-nya B0, B1, B2, B3, B4, B5. B6-nya ada enggak? B6-nya ada. Dan B7 di sini. Nah, ini akan bisa dari sini, kemudian bisa kita lihat, oh, Atmega 8 ini punya 4 port juga, cuma portnya terbatas gitu, ya. Nah, kemudian dia juga punya pin-pin untuk ADC, dari ADC 0 sampai ADC 3. Terus kemudian ada untuk ADC di port C4, port C5, selain ADC dia juga untuk komunikasi untuk I2C, ini SDA dan SCL. Terus kemudian ada untuk pin-pin yang lain, yang kaki 9, 10 ini, nanti port B6, port B7 ini bisa digunakan untuk clock eksternal dengan kristal di luar, ya. Kalau kita mau nambahi clock, ya, seperti ini kan. Jadi di microcontroller Atmel itu kita juga bisa menggunakan clock internal tanpa kristal yang kita
tambahkan, dia bisa cuma nanti dia clock-nya lebih rendah gitu ya. Jadi ini contohnya, ini clock komponen kristal di sini. Bisa dilihat ya. Ini komponen kristal. Ya, ini kristal dia menggunakan, contohnya kalau nanti menggunakan clock eksternal ya, gitu. Nah, ini contohnya. Nah, kalau Arduino itu dia menggunakan mikrokontrolernya adalah DAVR 328. Mega 328 datasheet Mega 28. Nah, di Arduino dia menggunakan mikrokontroler Atmega 328 ya. Jadi nanti Anda bisa cari terkait dengan keluarga Atmel ini, mikrokontroler keluarga Atmel. Bani Atmel kalau bahasa Arabnya itu ya. Kita lihat dia yang digunakan oleh Arduino itu adalah Atmega 328. Kita lihat di sini datasetnya seperti apa ya. Sehingga nanti Anda bisa memperlakukan saat pemrograman Arduino itu ya seperti halnya bisa juga melakukan pemrograman seperti apa namanya, mikrocontroller Atmel Atmega 328. Nah, ini datasheetnya nanti bisa menjadi rujukan ketika Anda nah, kalau kita lihat mana Arduino saya. Nah, ini yang saya maksud mikrokontroler Atmega 28 itu di sini. Ini bisa dilihat ya. Ini mikrokontroler yang digunakan oleh Arduino adalah Atmega 328. Ini di sini. Bisa dilihat ya? Halo? Bisa, Pak. Oke. Nah, saya cek, saya pastikan nih. Tuh, kecil banget tulisannya. Ya, Atmega 328. Nah, ada Arduino terutama yang Uno. Nanti kita bedakan Arduino, ada tipe Arduino, ada Uno, ada Nano, ada Pro Mini, ada Arduino Mega ya. Bedanya apa? Itu nanti kita bisa lihat ke sana. Apakah mikrokontrolernya ataukah size-nya atau bagaimana itu. Jadi ini pentingnya ketika Anda bekerja dengan mikrokontroler, maka Anda harus didampingi oleh datasheet gitu. Dari sini ada pertanyaan dulu. Halo? Dari saya belum, Pak. Ya. Nah, ini seperti pertanyaan atau bahasan di awal kemarin, apa itu mikrokontroler dari keterangan saya tadi. Nah, mikrokontroler ini kan dia sudah memiliki osilator, dia sudah memiliki analog digital converter, dia sudah memiliki mikroprosesor di dalamnya ya. Kemudian dia juga sudah memiliki random access memory atau RAM. Kemudian juga dia sudah memiliki EEPROM atau program memori ya, baik EEPROM atau EEPROM ya itu. Terus kemudian dia juga memiliki apa istilahnya periferal yang lain yang mendukung dari kinerja mikrokontroler tersebut gitu. Nah, ini yang disebut dengan mikrokontroler gitu ya. Nah, karena di dalamnya ada mikroprosesor itu. Dari sini sudah jelas ya. Halo, ada yang belum jelas? Silakan ditanyakan. Halo?
Halo? Nggih, Pak. Sudah, Ya, Pak. oke. Saya lanjut. Nah di ini nah Arduino itu dikenal sebagai papan pengembangan atau development board atau bisa juga disebut modul ya. Ya, dia karena dibentuk sudah dalam bentuk modul gitu. Ya istilahnya bisa banyak lah. Juga ada yang nyebut ya microcontroller Arduino gitu juga. Padahal microcontroller yang digunakan adalah tadi Atmega, ada Atmega 28. Coba kita lihat jenis-jenis Arduino. Ya, kita bisa search misalnya nih tipe macam-macam tipe Arduino. Ya, kita search dengan image saja supaya lebih. Nah, dari sini kita bisa lihat dari gambar ini ya. Nah, oke. Nah, dari gambar ini ada jenis-jenis, ada Arduino Uno, ada Arduino apalagi ini Mega ya. Kemudian ada Arduino Vio, ada Arduino Lilipad ya. Ada Arduino BT, ada Arduino Mini, ada Arduino Pro Mini gitu ya. Ada Arduino Nano gitu. Jadi sebenarnya nanti saat programming di IDE Arduino ya tidak ada berbeda, tinggal Anda nanti mengganti nama board Arduino itu. Jadi kalau kita lihat, saya langsung lihat ke misalnya kita cek di program Arduino-nya, mungkin kalau kita nanti menggunakan salah satu jenis Arduino ini, maka yang perlu kita perhatikan saat programming adalah kita sesuaikan setting di IDE Arduino itu dengan board yang kita gunakan gitu ya. Misalnya kita sudah ada program, kemudian kita lihat kita mau download program ini ke board Arduino yang mana gitu. Nah, ini ada pilihannya ya. Ada Arduino Uno, ada Uno, ada Due Milanova, ada Arduino Nano, ada Arduino Mega 2560, ada Arduino Mega ADK, ada Leonardo dan seterusnya ya. Nah, ini jenis macam-macam Arduino ya. Juga nanti di sini boardnya ini juga bisa kita tambahkan nanti dengan mungkin kalau kita mau memprogram apa Atmega yang Atmega 16 atau 8 itu juga ada, kita bisa program melalui IDE Arduino itu nanti silakan dicari. Nah, ini contohnya itu. Nah, kemudian tadi kita mau lihat perbedaannya Arduino Uno, Arduino Mega, Arduino ini saya matikan dulu. Terlalu banyak yang dibuka. Saya mau cek perbedaan Arduino Mega, perbedaan Arduino Uno, Mega, Pro Mini, Nano. Ya. Ya, ini banyakkan sumbernya. Tapi kalau Anda mau jeli, Anda bisa Anda bisa lihat di datasheet itu dibandingkan ya. Cara membandingkannya nanti kita lihat ya, kita lihat dari ini dulu. Kita ada blok oke sebagai bahan bacaan. Tapi nanti harus kita cek di datasheet apakah benar ya. Misalnya itu. Ya. Jenis bisa kita lihat perbedaannya nanti adalah jenis IC ya, Arduino Mega, Nano, Micro itu menggunakan IC jenis SMD ya, Service Mount Device. Sedangkan Arduino Uno ada yang dua jenis, ada SMD, ada yang Deep Dual Inline Package yang seperti saya sampaikan tadi ya. Kalau yang IC Deep ini biasanya lebih disukai dan lebih mahal harganya ya. Tahu harganya berapa Arduino Uno yang Deep?
Halo? Halo? Nggih, Pak. Berapa harganya? Kira-kira yang di... Kalau yang ori itu mahal, Pak. Iya, Mahal. kalau ori. Iya, kalau ori mahal. 100-an yang KW, Pak. Yang KW 100-an. Ya, nanti bisa cek di di apa online shop ya. Kalau yang ini kalau di online shop itu ya kalau sekarang lebih murah lah. Bisa. Halo? Masih bisa dengar saya? Masih bisa, Pak. Bisa, Pak. Masih, Oke. Pak. Kalau online shop itu ya antara di 60-an itu kalau dengan menggunakan IC dual inline package. Kalau yang menggunakan SMD ya sekitar di 40-an ribu gitu. Nah, kalau nano lebih murah lagi, nano bisa di harga 30-an ribu ya. Kalau Pro Mini lebih murah lagi, bisa di bawah 30.000, 28 sampai 30.000 gitu. Nah, bisa dilihat ya Arduino Mega-nya. Bisa, Pak. Nah, ini pinnya banyak sekali kalau Arduino Mega itu ya. Jadi kita bisa gunakan untuk berbagai hal gitu. Kalau nanti sudah project-nya kompleks ya, membaca untuk berbagai macam sensor, baik analog atau digital, kemudian dikeluarkan untuk berbagai jenis aktuator, baik relay, motor DC, motor servo, motor stepper, begitu misalnya ya. Kita bisa gunakan Arduino Mega. Tapi untuk Untuk latihan-latihan minim Anda gunakan Arduino Nano. Anda gunakan Arduino Uno sudah sangat bagus gitu ya. Itu anunya. Oke, dari sini ada pertanyaan? Nah, ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum ya. Nah, untuk kabel program ya di tiap jenis Arduino itu nanti bisa kita koneksikan dengan kabel data untuk pemrograman, kabel USB ya. Kabel USB itu macam-macam jenisnya. Kalau ini yang membedakan untuk jenis-jenis Arduino ini bisa kita program dengan kabel yang mana gitu. Ada kabel USB tipe B, tipe C gitu ya. Ada USB mini, ada USB micro ya. Tuh. Ini kalau ada Uno dan Mega itu bisa kita gunakan USB tipe B ya. Ini bentuknya kan besar ini kabelnya. USB tipe B. Nah, biasanya kalau kita beli dibeli di online shop itu kita sudah dapatkan kabel untuk programnya. Kalau Arduino Uno kita dapatkan USB tipe B ini seperti ini gede ini ya. Biasanya juga untuk kabel printer ya. Printer itu scanner itu menggunakan tipe B seperti ini. Jadi kita bisa tidak harus bawaannya Arduino, tapi USB tipe B punyanya printer, punyanya scanner itu bisa Anda gunakan untuk melakukan programming di Arduino Uno maksudnya. Tapi nanti kalau sudah nano ya, itu nanti pakai USB yang mini ya. USB mini, Pro Mini kita cek ini ya. Tipe kabel USB ya. Nah, ini tipe-tipenya seperti ini. Nanti bisa dicari lebih jelas lagi. Jadi Anda supaya menjadi lebih jelas nanti tidak kebingungan. Nah, ini tipe-tipe kabel. Saya ambil gambarnya yang jelas mana ya. Nah, ini nih, di. Shielding. Nah, ini kabel ya.
USB tipe A yang nancap di komputer atau laptop, kemudian USB tipe B, ada USB mini, ada USB micro, dan USB Type C, ya, tipe C, gitu. Jadi nanti ketika Anda memprogram Arduino juga akan bisa menggunakan beberapa tipe kabel ini. Halo, masih setia bersama saya? Masih, Pak. Masih, Pak. Ya, saya kasih contoh lagi. Ya. Arduino Mega 256 itu ada bentuk yang gede, tapi ada yang bentuknya kecil seperti ini. Nah, dia menggunakan USB ini USB micro ya, pakai untuk charger HP yang USB kecil itu ya. Pokoknya yang pakai USB micro ya. Ini bisa kita program pakai untuk Atmega apa 2560 Pro. Ya, bentuknya lebih kecil. Kalau Atmega 2560 yang biasa itu besar ya. Jadi bentuknya size-nya lebih besar gitu. Itu kemudian apa tadi lagi perbedaan Arduino tadi ya, ini kabel program. Terus kemudian ya ini bisa dilihat layar apa ini, layar set saya elektronika ini bisa dilihat? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya, ini Arduino Nano dan Micro itu menggunakan USB port mini, USB micro ya. Itu seperti yang saya sampaikan tadi. Terus kemudian terkait catu daya dan power supply ya. Nah, di Arduino itu ada beberapa, saya kembali ke sini saja, ke PowerPoint-nya. Di Arduino itu untuk supply, jadi saat Anda memprogram, maka supply dari Arduino itu diberikan melalui kabel data juga dari USB tadi. Jadi Anda tidak perlu power supply eksternal atau tambahan. Untuk nyoba-nyoba, Anda bisa langsung pakai catu dayanya di USB ya. Jadi ini langsung tancepin, kalau kita tancepin ya dia langsung nyala gitu ya. Terus kemudian, nah nanti kalau pada saat Arduino ini sudah kita terapkan di peralatan yang kita sistem yang kita buat, maka perlu kita berikan catu daya bisa dari power jack DC. Sebenarnya bisa dari ini bisa ya, tapi mungkin arusnya nanti akan terbatas gitu ya. Jadi nanti kalau dia mungkin harus mendrive beberapa output, misalnya output untuk driver motor, driver relay, servo, maka kalau hanya menggunakan di sumber dari USB untuk program ini, itu arusnya, current rate-nya akan kurang gitu ya, sehingga bisa disuplai pada saat kita betul-betul menggunakan, betul-betul ini dirakit di sistem yang kita buat, kita gunakan, kita suplai dari power jack DC yang ada. Power jack-nya ini power jack-nya. Ya. Bisa dilihat ya? Bisa, Pak. Ya. Bisa, Pak. Power jack ini kita maksimum tegangan yang bisa kita berikan adalah 9 volt. Ya. Kita bisa berikan di sini 9 volt itu, kalau di sini itu bisa unregulated. Ya. Nanti saya perlu cek yang unregulated apakah yang di sini atau yang V-in ya. Ya, intinya dia bisa 9 volt. Meskipun tegangan di sini yang dipakai di Arduino itu adalah tegangan 5 volt dan 3,3 gitu. Jadi tegangan untuk kerja
Anda bisa gunakan 9 volt, tapi dimasukkan di power jack DC. Tapi lebih aman ya gunakan aja tegangan di 6 volt atau 7 volt itu. Aman, jangan dimentokkan. Jangan 12 volt. 12 volt nanti bisa panas itu. Jadi kayaknya di sini yang jack DC ini kita berikan tegangan unregulated DC 9 volt bisa, karena dia kemudian diregulasi ada IC ini beberapa saya lupa tipenya IC regulator ini ya, semacam 7805 dan juga untuk IC untuk 3,3 volt. Nah, selain power jack DC ini, input power tegangan itu bisa kita masukkan di V-in ini, V-in di sini. Bisa dilihat ya? Halo? Ya, Pak. Ya, di V-in ini bisa kita masukkan di sini. Ya, range tegangannya ya jangan sampai samalah, jangan sampai di atas 9 volt ya. Aman ya di 5 volt lebih sedikit itu aman. Itu di pin-pin power ini ada groundnya ada 2, terus kemudian ada tulisan 3,3 V dan 5 V. Ini adalah output tegangan yang bisa dimanfaatkan untuk perangkat lain yang akan kita koneksikan dengan Arduino. Misalnya kita akan mengkoneksikan sensor ya yang mempunyai tegangan 5 volt, maka kita perlu catu dengan tegangan 5 volt. Atau perangkat lain yang misalnya ada sensor RFID, dia tegangannya 3,3, maka kita sambungkan dengan 3,3 ya. Jadi ketika kita mengkoneksikan perangkat lain ke Arduino, harus kita lihat dia tegangan kerjanya berapa. Jangan langsung ditancapkan, tegangannya podo 5 volt, atau diambilkan dari power jack DC sini diberikan. Ya nanti perangkat itu pasti akan bisa terbakar, bisa error dan sebagainya begitu. Ya. Jadi yang tegangan di sini, pin di sini adalah pin 3,3 keluaran 3,3 volt dan juga keluaran 5 volt yang bisa dipakai untuk perangkat lain di luar Arduino ya. Gitu. Dari sini pertanyaan. Ya. Jadi di Arduino Uno, Arduino Uno Nano dan apapun tipenya nanti dilengkapi dengan output PWM. Kalau di Uno PWM-nya itu ada di kaki yang diberi tanda ini Mas, tanda apa namanya, kayak sinus ini ya, gelombang AC ini. Ini artinya pin itu digunakan untuk PWM, output PWM. 3, 5, 6, 9, 10, 11. Dia fungsinya nanti kalau difungsikan sebagai bisa digunakan sebagai output PWM gitu. Jadi kalau untuk mengendalikan motor dengan pengendalian PWM, Anda bisa gunakan output nomor 3, 5, 6, 9, 10, 11. Ya. Kalau yang lainnya ini nanti outputnya logic ya 01, 01. Meskipun demikian yang 3, 5, 6, 9, 10, 11 ini juga sebagai output logic 1 juga bisa gitu. Dia juga bisa PWM. PWM itu artinya dia bisa output analog gitu. Output analog dengan bisa memberikan level tegangan sampai 5 volt ya. Nanti di program itu direpresentasikan dengan mengeluarkan data dari 0 sampai 255 gitu. Halo, dari sini ada yang belum paham atau mau ditanyakan? Misi Pak, mau tanya lagi, itu PWM itu untuk Arduino, apakah semua Arduino atau cuma Uno saja Pak ya? Semua Arduino ada PWM-nya. Oh iya, baik Pak. Ya, kita lihat, kita cek ya. Ini Uno, sekarang Arduino Nano ya, yang lebih kecil. Nah, ini yang lebih kecil, kita cek. Oke, gambarnya yang mana yang enak. Ini aja.
Cuma mungkin sebagian kalau yang dia tipenya lebih kecil, dia jumlah untuk pin PWM-nya juga semakin sedikit gitu. Bisa sedikit, bisa sama. Nah, ini contohnya ya. Ini PWM-nya ada di 1, 2, 3, 4, 5, 6 malah. Ini PWM ya. Jadi ada tulisannya PWM ini, artinya dia bisa digunakan sebagai output PWM gitu ya. Ini yang nano gitu. Kalau mega, coba kita lihat mega. Arduino mega malah lebih banyak. Nah ini PWM-nya di sini. 1 lebih banyak ini PWM-nya. 1, 2, 4 dan seterusnya. Di pin nomor 6 ya. Ini pin berapa ini? Pin 2, 3, 4. Nah ini PWM semua ini. Dari 2 sampai 13 itu pin PWM. Itu untuk mega ya. Halo, bisa paham? Iya, Pak. Ya, ada pertanyaan lagi? Masih. Udah tiba aja sih, Kak. Halo? Ya. Ada yang lain? Oke, kalau tidak ada, mari kita tutup perkuliahan hari ini dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing, dipersilahkan. Cukup, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Bersemangat ya. Kalau ada pertanyaan bisa langsung di WA group ya. Ya, Pak. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam.